Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada hari ini masih dapat menjumpai Anda dalam program Kolak, kajian dan opini aktual tentang agama dan kebudayaan. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah beriman kepada yang gaib sebagai salah satu karakteristik manusia yang beriman, menghadirkan Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Assalamualaikum Pak Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik, sehat walafiat. Alhamdulillah Pak. Hari ini kita akan membahas mengenai beriman kepada yang gaib. Bagaimana Pak penjelasan mengenai beriman kepada yang gaib itu sendiri? Baik, terima kasih Bu Jami ya. Kalau kita membaca Al-Quran, di antara ciri dari manusia yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Di situ gaib
disebutkan dalam bentuk isim ma'rifat ya. Ada al-ghaib itu, yang di dalam tafsir disebutkan bahwa al-ghaib itu adalah Allah sebagai Tuhan yang ghaib, dalam pengertian memang secara fisik tidak bisa dilihat. Dan karena itu maka beriman kepada yang gaib bisa kita maknai sebagai beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kepercayaan kepada yang gaib dalam studi-studi agama itu merupakan inti dari agama. Walaupun memang dalam studi agama itu disebutkan bahwa siapa yang disebut sebagai yang gaib itu memang satu dengan yang lainnya berbeda. Sebagian menyebut yang gaib itu adalah benda-benda, dan ini menjadi bagian dari keyakinan di dalam agama dinamisme. Benda-benda itu ada mewujud situ, tapi dia punya kekuatan gaib, kekuatan yang tidak terlihat walaupun bendanya ada. Dan dia meyakini bahwa benda-benda itu punya magical power ya, kekuatan gaib yang kemudian mereka menyembah benda-benda itu sebagai bagian dari keyakinannya. Kemudian ada kelompok menyebut dirinya animisme. Kelompok animisme ini percaya kepadanya kekuatan gaib, tapi kekuatan gaib itu tidak hanya ada pada benda, tapi juga pada roh-roh, pada roh-roh atau arwah dalam bentuk jamaknya itu. Nah, juga sama, dianggap punya kekuatan gaib dan karena itu mereka menyembah roh-roh itu. Kemudian yang ketiga itu politeisme. Kekuatan gaib itu diyakini ada pada dewa-dewa. Nah, dewa-dewa ini dianggap memiliki kekuatan seperti yang mereka imajinasikan. Jadi ada dewa angin atau dewa hujan atau dewa-dewa yang lain yang memang itu diyakini sebagai punya kekuatan sehingga kalau dia ingin selamat, dia menyembah kepada dewa-dewa itu. Nah, kemudian yang keempat ada namanya henoteisme. Ini tidak populer ya. Henoteisme itu artinya dewa yang paling besar di antara dewa-dewa yang ada, tapi ini dewa nasional, bukan dewa internasional, bukan dewa internasional. Nah, dalam henoteisme mereka juga sama, meyakini ada dewa yang paling besar, yang paling berkuasa, dan itu yang mereka sembah karena dianggap punya kekuatan gaib yang bisa menolong mereka dan memenuhi apa yang mereka inginkan. Nah, namanya juga bisa mereka buat macam-macam. Kalau anak muda ya mungkin kalau ingin supaya cepat dapat jodoh dia menyembah dewa Amor, nah, misalnya. Kemudian kalau orang Jawa dulu punya keyakinan supaya pertaniannya bagus, nah dia menyembah Dewi Sri sebagai dewa pertanian dan seterusnya. Tapi kemudian ada yang kita sebut dalam konteks ini percaya kepada yang gaib adalah percaya kepada Allah. Kenapa orang-orang ini punya isme-isme yang berbagai macam itu? Karena mereka tidak berdasarkan kepada kitab suci. Nah, karena itulah maka di dalam Islam kita diberikan tuntunan bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya adanya Tuhan yang walaupun tidak terlihat, tapi dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang mau memberikan apapun yang diminta oleh manusia, dan Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, yang dalam Al-Quran disebut sebagai ala kulli syai'in qadir. Oleh karena itulah maka percaya kepada yang gaib sebagai ciri dari orang yang bertakwa itu memberikan kepada kita keyakinan bahwa keterbatasan manusia itu adalah bagian dari sifat-sifat manusiawi. Manusia mengakui dirinya lemah, manusia mengakui dirinya tidak bisa melakukan apa saja, dan karena itu maka dengan kepercayaan kepada yang gaib, maka mereka kemudian meyakini bahwa Allah itu lebih kuat daripada dirinya. Allah itu bisa memenuhi apa yang manusia tidak bisa mencapainya, dan karena itu maka orang yang bertakwa, yang beriman kepada yang gaib itu adalah orang yang tahu mengenai dirinya. Saya ini siapa? Saya bukanlah siapa-siapa, I am nobody. Saya bukan siapa-siapa, tapi ada Allah Tuhan yang bisa menjawab doa-doa saya, Allah Tuhan yang bisa mengabulkan apa yang saya minta, dan Allah itu walaupun tidak terlihat, tapi Allah itu adalah Tuhan yang sangat dekat dengan dirinya. Karena itu maka percaya kepada yang gaib itu juga menumbuhkan sikap bahwa ada atau tidak ada orang yang melihat perbuatan, dia sadar
bahwa Allah yang tidak terlihat itu melihat kita. Allah yang gaib, yang tidak terlihat, unseen, tidak bisa dilihat, mungkin juga tidak bisa diamati, bahkan mungkin juga tidak bisa dibuktikan secara empiris, secara fisik. Itu adalah Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha mendengar. Dan karena itu maka sekali lagi, ketika sekarang kita berpuasa, keyakinan kita kepada Allah sebagai Tuhan yang gaib itu juga menumbuhkan kepada kita sebuah keyakinan bahwa Allah itu walaupun tidak kita lihat, tetapi Allah melihat kita. Dan oleh karena itu maka kalau kita berpuasa, jangan berpuasa karena ada yang melihat, jangan berpuasa karena mengharapkan sesuatu dari orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi mengharaplah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saya kira pengertian pertama dari beriman kepada yang gaib sebagai ciri dari manusia yang bertakwa. Baik, terima kasih Bapak Profesor Abdul Mukti. Menarik sekali pemirsa pembahasan kita pada hari ini mengenai karakteristik orang beriman. Salah satunya adalah beriman kepada yang gaib. Kita akan lanjutkan diskusi kita lebih lanjut setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, balik lagi dalam program Kolak. Kita melanjutkan diskusi bersama Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti. Tadi kita sudah membahas mengenai karakteristik orang yang bertakwa, salah satunya adalah percaya kepada yang gaib. Namun dalam kehidupan sehari-hari masih ada manusia yang mungkin tidak percaya kepada Tuhan, gitu ya, kepada yang dalam hal ini adalah tadi sudah banyak hal yang sudah dijelaskan terkait dengan keadaan manusia saat ini. Prof, kita melanjutkan diskusi yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Kita akan melanjutkan bagaimana nih Prof kalau misalnya salah satunya banyak manusia yang mungkin belum mempercayai atau belum percaya kepada hal yang gaib. Ya, ada memang sebagian manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka itu disebut dalam berbagai kajian sebagai kelompok ateis. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi di dalam penelitian, sebuah lembaga Amerika namanya Pew Research Center itu menemukan bahwa sebagian besar manusia di dunia ini percaya kepada Tuhan. Ada 80% lebih ya manusia di dunia ini yang mereka meyakini adanya Tuhan dan memeluk agama. Nah, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan itu berpendapat bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, bagaimana saya bisa mempercayai Tuhan itu. Kemudian yang kedua, mereka juga berpendapat kalau percaya kepada Tuhan itu tujuannya adalah agar bagaimana Tuhan itu membantu manusia. Dalam realitasnya manusia bisa mengerjakan semua hal dengan kekuatan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Nah, terlepas dari semua perdebatan yang ada, persoalan bahwa manusia tidak percaya kepada Tuhan itu ternyata juga menurut saya kamuflase saja dari apa yang sesungguhnya ada pada dirinya. Karena di dalam Islam jelas disebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk beragama. Bahkan manusia itu sudah menyatakan dirinya menyembah kepada Allah ketika manusia itu masih dalam alam arwah. Di dalam Al-Quran disebutkan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian semua manusia yang dalam alam arwah itu menjawab, betul, engkau Allah adalah Tuhan kami dan kami bersaksi atas semua yang kami yakini bahwa engkau adalah Tuhan kami. Karena itu maka sempat ya ada sebuah anekdot menurut saya ketika saya sempat berkunjung ke Tampere. Tampere ini sebuah kota di Finlandia. Di situ pemerintah Finland, pemerintah kota Tampere ini menyediakan makam untuk orang yang beragama dan orang yang tidak beragama. Ternyata setelah sekian tahun dibuka itu hanya ada satu saja orang yang meninggal dimakamkan di kompleks atau di kawasan yang tidak beragama itu. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti.
atas sharing ilmunya. Semoga kita semua adalah orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Terima kasih pemirsa. Demikian episode pada hari ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.